Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti jalan di tempat? Setiap tahun, kamu punya banyak rencana, banyak impian, banyak harapan. Tapi entah kenapa, semuanya tetap sama. Seakan-akan waktu berjalan, namun kamu tetap berdiri di titik yang sama. Menyakitkan, bukan? Lebih menyakitkan lagi ketika kamu melihat orang lain diam-diam melesat maju, sementara kamu hanya bisa berkata, "Kenapa aku masih di sini?" Padahal, kamu merasa sudah melakukan sesuatu. Tapi benarkah itu tindakan nyata atau hanya kata-kata yang terucap? Lao Tse pernah berkata, diam adalah sumber kekuatan. Bicara berlebihan hanya menguras energi. Banyak orang tidak sadar, mereka terjebak dalam lingkaran kata-kata. Mereka banyak bicara tentang mimpi, tentang keluhan, tentang rencana besar, namun tidak melakukan langkah kecil yang nyata. Tanpa sadar, mereka menjadi lelah bukan karena bekerja, tetapi karena pikirannya terus-menerus memutar skenario dalam kata-kata. Hidup mereka terasa berat, padahal yang mereka lakukan hanyalah berbicara, bukan bergerak. Apakah kamu juga pernah merasakannya, sahabatku? Dalam video ini, kita akan menggali kebenaran yang sering diabaikan, bahwa bicara terlalu banyak bisa menjadi racun bagi perubahan. Kita akan melihat bagaimana budaya pamer dan mengeluh yang marak di sekitar kita membuat banyak orang terjebak dalam ilusi kemajuan. Lebih dari itu, kita akan belajar 3 langkah sederhana dari ajaran Lao Tse untuk diam, fokus, dan bergerak dengan bijaksana. Jika kamu merasa lelah dengan hidup yang tak kunjung berubah, bersiaplah, karena setelah ini mungkin cara pandangmu terhadap kata-kata akan selamanya berbeda. Di awal tahun, banyak orang membuat resolusi. Mereka memposting daftar impian di media sosial, mengulumkan kepada dunia bahwa tahun ini mereka akan berubah. Ada yang ingin menurunkan berat badan, ada yang ingin memulai bisnis, ada yang ingin meninggalkan kebiasaan buruk. Tapi sahabatku, coba lihat di bulan ketiga. Apa yang terjadi? Mayoritas kembali ke kebiasaan lama. Resolusi itu hanya tinggal tulisan yang berdebu. Kenapa? Karena mereka sibuk memamerkan niat, bukan memupuk disiplin. Mereka merasa sudah melakukan sesuatu, padahal hanya bicara. Pernahkah kamu curhat panjang lebar ke teman tentang rencanamu? Kamu menceritakan detail demi detail sambil merasa lega dan semangat. Tapi setelah bicara, energi itu hilang. Kamu merasa seperti sudah bekerja keras, padahal belum melakukan apapun. Itu karena otak kita terkecoh. Saat kita bicara tentang rencana, otak memproduksi hormon yang memberi rasa puas, seolah rencana itu sudah tercapai. Inilah jebakan yang membuat banyak orang berhenti bergerak. Mereka terus berbicara, tapi langkah mereka tetap di titik yang sama. Di zaman sekarang, kata-kata menjadi mata uang perhatian. Media sosial dipenuhi orang yang memamerkan proses bahkan sebelum hasilnya nyata. Fenomena ini membuat kita merasa harus ikut berbicara agar dianggap eksis. Padahal, semakin kita bicara, semakin besar pula energi yang bocor. Bayangkan air yang seharusnya dialirkan ke sawah, tapi justru tumpah di jalan. Begitulah yang terjadi saat kita membicarakan impian dan keluhan berulang-ulang tanpa tindakan nyata. Akhirnya, tak ada yang benar-benar tumbuh dalam hidup kita. Akibatnya hidup terasa penuh tekanan. Kita merasa capek, frustrasi, dan marah pada keadaan. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan kadang menyalahkan diri sendiri. Tapi sebenarnya, masalahnya sederhana, terlalu banyak kata, terlalu sedikit langkah. Lao Tse mengajarkan bahwa energi kita harus dijaga seperti air di dalam bejana. Jika bejana itu terus-menerus diguncangkan oleh kata-kata, airnya akan tumpah dan sia-sia. Untuk berubah, kita butuh diam, agar energi itu terkumpul lalu mengalir ke arah yang benar. Sahabatku, Lao Tse mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tapi dari dalam diri yang hening. Diam bukan berarti pasif atau lemah, tapi sebuah ruang untuk menyadari arah yang tepat. Jika kamu ingin keluar dari lingkaran kata-kata yang melelahkan, langkah pertama adalah belajar menahan lidah. Hentikan kebiasaan mengumumkan setiap rencanamu pada dunia. Jangan terburu-buru menceritakan impianmu bahkan kepada orang terdekat. Diam itu seperti menyimpan benih di tanah subur. Jika kamu terus menggali dan memamerkannya, benih itu tak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang kuat. Langkah 1. Menjaga energi.
Langkah pertama dari Lao Tzu adalah menjaga energi melalui diam. Energi manusia seperti air dalam kendi. Jika kamu terus menuangkannya lewat bicara, suatu hari kendi itu akan kering. Cobalah lakukan eksperimen sederhana. Ketika ada rencana besar dalam hidupmu, jangan katakan kepada siapapun. Simpan dalam hatimu. Fokuskan energi itu ke tindakan, bukan kata-kata. Rasakan bagaimana energi yang biasanya habis untuk menjelaskan, kini terkumpul untuk bergerak. Ini akan membuat setiap langkahmu terasa lebih kuat dan penuh arah. Diam bukan hanya melindungi rencanamu, tapi juga mempercepat terwujudnya. Langkah 2. Satu langkah nyata setiap hari. Langkah kedua adalah mengganti kata dengan aksi nyata. Lao Tzu berkata, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Jika kamu ingin hidupmu berubah, hentikan diskusi panjang tentang bagaimana dan mulai bergerak sekarang. Jangan tunggu momen perfect, jangan tunggu semua siap. Lakukan satu langkah kecil hari ini. Jika kamu ingin sehat, mulai dengan jalan kaki 5 menit. Jika kamu ingin punya usaha, mulai dengan menulis ide dan mengeksekusi satu hal sederhana. Jangan bicara tentang perubahan, wujudkan perubahan lewat tindakan. Langkah ketiga, diam-diam, tapi konsisten. Langkah ketiga adalah bergerak diam-diam. Banyak orang kehilangan kekuatan karena mereka merasa perlu validasi. Mereka ingin orang lain tahu betapa kerasnya mereka berjuang. Padahal, semakin banyak yang kamu tunjukkan, semakin besar pula gangguan yang datang. Ada yang mengkritik, ada yang meremehkan, bahkan ada yang diam-diam iri. Lao Tzu mengajarkan, bunga tidak berbicara saat mekar, namun semua orang bisa melihat keindahannya. Biarkan hasilmu yang berbicara, bukan kata-kata. Berjuanglah dalam senyap, hingga suatu hari keberhasilanmu tak bisa diabaikan. Sahabatku, tentu saja tantangan terbesar dalam perjalanan ini adalah godaan untuk bicara. Saat kita merasa bersemangat, kita ingin membagikan cerita kepada orang lain. Itu manusiawi, tapi disinilah latihan sejati dimulai. Ketika godaan itu datang, tarik nafas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar perlu aku katakan? Atau hanya keinginan untuk diakui? Jika jawabannya adalah keinginan ego, tahan dirimu. Simpan cerita itu dalam hati. Semakin sering kamu berhasil menahan lidah, semakin kuat kendalimu atas dirimu sendiri. Saat kamu mulai menerapkan 3 langkah ini, kamu akan merasakan perubahan yang mengejutkan. Hidup terasa lebih ringan karena kamu tak lagi membuang energi untuk membuktikan diri lewat kata-kata. Kamu mulai melihat hasil nyata dari tindakan kecilmu. Dan yang lebih penting, rasa damai mulai tumbuh dalam hatimu. Kamu tak lagi gelisah memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Kamu hanya fokus pada prosesmu sendiri. Inilah kekuatan sejati. Bergerak tanpa kebisingan, bekerja tanpa sorotan, hingga suatu hari dunia terkejut melihat hasilnya. Bayangkan dirimu seperti gunung yang berdiri kokoh. Gunung tidak berbicara tentang kekuatannya, tapi semua orang bisa merasakannya. Begitulah seharusnya hidup kita. Jangan sibuk menjelaskan kepada dunia siapa dirimu atau apa yang ingin kamu capai. Biarkan tindakanmu yang bersuara. Saat kamu diam, kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri. Dari keheningan itu, lahir kebijaksanaan yang tak bisa ditemukan dalam kebisingan kata-kata. Lao Tzu percaya, ketika hati hening, langkahmu akan selalu tepat dan perubahan akan datang tanpa kamu paksa. Contoh nyata, pekerjaan. Bayangkan seorang karyawan yang terus-menerus mengeluh tentang pekerjaannya. Setiap hari ia berkata, "Aku benci pekerjaanku. Aku ingin punya bisnis sendiri." Ia menceritakannya kepada teman, keluarga, bahkan memposting di media sosial. Tetapi setelah bertahun-tahun, hidupnya tetap sama. Mengapa? Karena energinya habis untuk berbicara,
bukan bergerak. Bandingkan dengan seseorang yang diam-diam mulai menabung, mempelajari keterampilan baru, dan membangun bisnis kecil di malam hari. Tanpa banyak bicara, perlahan ia memiliki fondasi yang kuat. Dan suatu hari, ia keluar dari pekerjaannya, membuat semua orang terkejut. Diam itu bukan pasif, sahabatku. Diam adalah strategi. Contoh nyata hubungan pribadi. Dalam rumah tangga, sering terjadi konflik karena terlalu banyak kata yang tak perlu. Suami yang selalu mengkritik, istri yang selalu membalas, akhirnya hanya menimbulkan luka yang semakin dalam. Lao Tse mengajarkan bahwa diam dapat menjadi perisai. Misalnya, ketika pasanganmu marah dan berteriak, jangan langsung membalas dengan kata-kata. Beri ruang keheningan. Dengarkan dengan tenang, lalu pilih kata yang bijak atau bahkan tetap diam. Diam bukan berarti mengalah, tetapi memberi waktu agar emosi meredah. Dalam keheningan itu, hubungan bisa pulih tanpa pertengkaran panjang yang melelahkan. Nata, media sosial. Media sosial adalah tempat di mana banyak orang jatuh ke dalam perangkap kata-kata. Ada yang pamer kebahagiaan palsu, ada yang curhat berlebihan, ada yang mengkritik tanpa henti. Semua itu tampak seperti aktivitas, padahal hanyalah kebisingan yang menguras energi. Jika kamu ingin hidupmu benar-benar berubah, cobalah strategi sederhana. Berhenti memposting rencanamu. Jangan umumkan dietmu, usahamu, atau mimpimu. Fokuslah bekerja dalam senyap. Suatu hari, ketika hasilnya tampak, biarkan itu berbicara untukmu. Orang yang bergerak diam-diam seringkali menghasilkan keajaiban yang mengejutkan banyak orang. Contoh nyata lingkungan pertemanan. Pernahkah kamu punya teman yang selalu bicara tentang rencana besar? Dia berkata ingin merantau, ingin membangun bisnis, ingin mengubah hidup. Tapi bertahun-tahun kemudian, ia masih di titik yang sama. Kata-katanya seperti asap yang lenyap di udara. Sebaliknya, ada orang yang tampak biasa saja, jarang bicara tentang mimpinya. Namun diam-diam ia menabung, belajar, bekerja, hingga tiba-tiba sukses. Semua orang terkejut dan berkata, kok bisa dia berhasil? Itulah kekuatan diam. Saat kamu berhenti menjelaskan, kamu memberi dirimu ruang untuk benar-benar bertindak. Contoh nyata lingkungan kerja yang beracun. Di kantor, sering ada drama dan politik. Banyak orang menghabiskan waktu bergosip, mengeluh, atau membicarakan atasan dan rekan kerja. Itu membuat suasana semakin keruh. Lao Tse akan berkata, jangan biarkan kata-kata orang lain mencuri ketenanganmu. Jika kamu ingin maju, berhenti ikut arus bicara yang tidak perlu. Fokuslah pada pekerjaanmu, tingkatkan keterampilanmu, dan diam ketika mereka sibuk berdebat. Lambat laun, hasil kerjamu akan terlihat jelas. Dan ketika promosi datang, orang-orang yang sibuk berbicara akan terdiam karena fakta tak bisa dibantah oleh gosip. Sahabatku, contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa diam bukan sekedar sikap pasif, melainkan alat transformasi yang kuat. Ketika kamu berhenti berbicara berlebihan dan mulai bergerak, hidupmu akan berubah perlahan tapi pasti. Kata-kata yang dulu hanya menjadi kebisingan akan digantikan oleh hasil nyata yang tak terbantahkan. Ini bukan teori kosong, ini adalah hukum kehidupan yang telah diuji waktu. Lao Tse tidak hanya mengajarkan kita untuk bijaksana, tapi juga untuk berani diam. Karena di dalam keheningan itu, lahirlah kekuatan yang tak terlihat, namun terasa dalam setiap langkah. Sahabatku, pada akhirnya, hidupmu tidak diukur dari seberapa hebat kata-kata yang kamu ucapkan, tapi dari seberapa nyata jejak yang kamu tinggalkan. Lao Tse berkata, dia yang tahu tidak berbicara. Dia yang berbicara tidak tahu. Kata-kata itu bukan untuk membungkammu, tetapi untuk mengingatkanmu agar berhenti mencari pengakuan. Bayangkan, jika setiap energi yang kamu keluarkan untuk berkeluh kesah atau pamer di media sosial, kamu alihkan untuk diam bekerja dalam senyap. Hasilnya akan berbicara lebih keras daripada status apapun.
Diam bukan berarti pasif. Diam adalah ruang di mana tindakanmu bersuara jauh lebih dalam daripada kata-katamu. Jika hari ini kamu merasa hidupmu stagnan, mungkin bukan karena takdir atau orang lain yang menghalangi, tapi karena kamu terlalu sibuk membicarakan rencanamu tanpa benar-benar bergerak. Ubah satu hal sederhana. Berhenti menjelaskan dirimu kepada siapapun. Tak perlu memberitahu orang lain bahwa kamu sedang membangun sesuatu. Diamlah, kerjakan, biarkan prosesmu yang berbicara. Saat orang lain masih sibuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan, kamu sudah selangkah lebih maju, bahkan mungkin sudah menuai hasil. Dalam kesunyian itulah kekuatanmu tumbuh, dan perlahan hidupmu mulai berubah tanpa perlu diumumkan ke dunia. Mulailah sekarang, sahabat. Hari ini bukan besok. Tak perlu menunggu tahun baru atau momen sempurna. Tuliskan satu langkah yang benar-benar bisa kamu lakukan dalam 24 jam ke depan, lalu lakukan itu tanpa menceritakannya kepada siapapun. Lakukan lagi besok, dan besoknya lagi. Dalam 7 hari, kamu akan melihat dirimu mulai bergerak. Dalam 30 hari, orang lain akan mulai bertanya-tanya apa yang berbeda darimu. Dan dalam 100 hari, hidupmu akan berbicara dengan sendirinya. Ingat Lao Tse berkata, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Bukan satu status, bukan satu rencana yang diumumkan, tetapi satu langkah nyata. Sahabat sentuhan hati nurani, jangan biarkan hidupmu dihabiskan dalam lingkaran kata-kata yang tak pernah berubah. Beranilah berjalan dalam diam. Beranilah membangun tanpa pengakuan. Karena pada akhirnya, dunia hanya menghargai hasil, bukan janji. Jika video ini menyentuh hatimu, simpanlah agar kamu bisa menontonnya kembali saat semangatmu goyah. Like dan subscribe untuk tumbuh bersama dalam kesadaran dan kekuatan batin. Dan jika kamu merasa siap, mulailah langkah pertamamu hari ini, dalam diam, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan bertransformasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.